modern Tazaka membuka tahun pelajaran baru 2022-2023 secara resmi dengan apel yang dilaksanakan di halaman Gedung Robitoh pada Rabu 29 Juni 2022. Apel pagi itu dihadiri oleh seluruh asatidz, dewan guru dan juga santri. Dalam sambutannya, pimpinan pondok Kiai Haji Anang Riza Masyidi MA PhD menyampaikan tausiah kepada seluruh santri bahwa nyantri di pondok ibarat orang yang sedang berpuasa, dan saat ini ialah masuk waktu imsak bagi santri. Puasa itu artinya imsak, dan imsak artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Orang mondok itu seperti orang berpuasa. Kalian saat ini sudah imsak. Berpuasa itu apa artinya? Al-imsak. As-shaum huwa al-imsak, menahan diri. Pada saat Ramadan berpuasa, kalian makan sahur, begitu tiba waktunya fajar, tiba waktunya imsak, maka berarti kalian tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi, dan segala larangan-larangan yang terkait dengan puasa. Imsak sampai kapan? Sampai nanti datang waktu maghrib, itu namanya waktu berbuka. Orang mondok ibarat orang berpuasa, dan saat ini kalian layaknya seperti orang berpuasa, kalian sudah imsak. Yang pingin main HP, tidak bisa main HP, imsak, tahan dulu. Yang pingin naik motor, ngalor ngidul, ngetan ngulon, iya toh? Montor-montoran dengan gagahnya, apalagi knalpotnya digedein, ndeso. Apa? Ndeso, bukan zamannya lagi. Imsak, tahan. Yang pingin leha-leha, pingin main-main, waktunya pengen banyak, kesana kemari, habis waktunya. Anak-anak muda waktunya dihabiskan bermain, dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif, tidak positif, habis. Sekarang kalian di pondok tidak bisa seperti itu semua. Imsak. Tunggu saatnya. Kemampuan menahan diri ini menurut Kiai Anang ialah modal sukses di masa depan, karena ini menyangkut sikap mental. Di Amerika sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa orang-orang yang sukses hari ini adalah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya di masa lalu. Beliau juga berpesan bahwa yang paling penting saat nyantri di pesantren bukan hanya belajar ilmu pengetahuan semata, akan tetapi yang paling penting adalah belajar hidup dan kehidupan. Karena sejatinya pesantren ialah madrasatul hayat, sekolah kehidupan. Belajar di pondok itu bukan sekedar belajar ilmu pengetahuan, akan tetapi belajar tentang hidup dan kehidupan. Itu yang paling penting. Di sini kalian bukan sekedar belajar tafsir, hadis, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, dan lain sebagainya. Bukan sekedar itu, tetapi lebih penting daripada itu, kalian belajar makna hidup dan kehidupan. Pelajaran yang di luar kelas jauh lebih banyak dari pelajaran yang di dalam kelas. Yang di luar kelas, bagaimana kalian belajar hidup bersama, satu kamar, satu asrama, di dalam satu firqah, di dalam satu klub, di dalam ekstrakurikuler, di lapangan, di tempat makan. Itu semua adalah pembelajaran, semuanya adalah pendidikan. Kalian di kamar tidak sama, bertemu dengan orang yang tidak sama, daerahnya tidak sama,
bahasanya nggak sama, budayanya nggak sama, latar belakang pendidikanmu nggak sama, latar belakang sosialmu nggak sama, bahkan latar belakang ekonomimu juga nggak sama. Tetapi kalian dididik untuk bisa hidup bersama dengan segala perbedaan itu. Kalau sukses di kamar, insya Allah sukses di masyarakat. Acara-acara, panggung gembira, gebiar Ramadan, nanti ada apel tahunan dan lain sebagainya, pentas-pentas banyak sekali. Itu pendidikan. Bagaimana kalian menyatukan ide, bagaimana kalian memimpin dan dipimpin, bagaimana menyatukan barisan, bagaimana kalian mengkonsolidasikan potensi, bagaimana kalian itu ada yang beride, ada yang mengerjakan, ada yang mengontrol, ada yang merapikan, ada yang bagian finishingnya. Itu semuanya adalah kerjasama. Kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama, bekerja dalam tim, itu pendidikan mahal. Meskipun latar belakangmu berbeda-beda. Jadi saya tekankan sekali lagi, di pondok ini kalian bukan sekedar belajar ilmu pengetahuan, tetapi yang terpenting lagi, kalian belajar tentang apa? Hidup dan kehidupan. Pondok pesantren adalah madrasatul hayat. Pondok pesantren adalah sekolah kehidupan. Pondok ini bukan sekolah, sekedar sekolah ilmu, tetapi ini sekolah kehidupan. Ada ilmu, ada etika, ada sikap, ada perilaku, ada cara berpikir, ada psikomotorik, ada afektif, ada kognitif, terintegrasi semuanya, komprehensif, menyeluruh. Itulah pondok pesantren. Jelas? Maka anak-anakku yang bertahan di pondok pesantren setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sampai 6 tahun, yang kelas biasa, kelas reguler 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang kelas intensif 1, 3, 5, 6, bisa bertahan 4 atau 6 tahun, itu sudah luar biasa. Itu pasti anak-anak hebat, anak-anak yang punya daya tahan yang tinggi, daya dorong yang tinggi, daya sway yang tinggi, ya, daya kreasi yang tinggi. Kalau tidak mungkin dia bisa bertahan sampai kelas 6, tidak mungkin dia bisa bertahan sampai alumni. Jadi kalau kalian bisa bertahan di pondok ini dengan segala dinamikanya, maka kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak yang punya daya tahan yang hebat, dan kalian anak-anak mahal. Ini bekal sukses kalian di masa yang akan datang. Selanjutnya, para santri baru langsung mendapatkan pengarahan terkait disiplin dan tata tertib kegiatan belajar mengajar oleh bagian kantor KMI, Departemen Pendidikan dan Pengajaran. Dan dilanjutkan dengan pembagian jadwal dan pembentukan struktur kelas bersama para wali kelas. Di Pondok Muntian TSK, pada tahun pelajaran 2022-2023 ini terdapat 24 kelas dengan jumlah total 800 orang. 273 diantaranya ialah santri baru. Mereka berasal dari 26 provinsi dari berbagai pelosok tanah air.